Selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berlatih refren Mazmur terlebih dahulu. Mari. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekali lagi bersama-sama. Terima kasih.
Selamat sore, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Marilah kita berdoa. Ratu Surga, umat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Paskah keempat, hari doa panggilan sedunia ke-60. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Florentinus Heru Ismadi SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada sore hari ini dimohon untuk mendoakan arwah saudara kita Franciscus de Sales Hedi yang dipanggil Tuhan 27 hari yang lalu. Semoga Allah berkenan menerimanya dalam kemuliaan kekal di surga, berkumpul dengan para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarganya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini ketika kita memperingati Hari Minggu Panggilan,
Tuhan berkesempatan untuk memperkenalkan siapa dirinya. Dan dia memilih dengan menggunakan peran seorang gembala untuk mengabarkan siapa dirinya. Dia mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Maka menjadi sangat jelas apa artinya kalau Tuhan yang memperkenalkan diri adalah seorang gembala yang baik. Dia tidak mencari dirinya sendiri, tetapi dia memberikan hidupnya kepada kita. Dia mempersembahkan hidupnya sebagai pengorbanan untuk kita semua. Untuk saya, untuk Anda, untuk kita, bahkan untuk semua orang. Dan kita diundang pada sore hari ini untuk bersyukur atas Tuhan yang begitu baik kepada kita. Sekarang mari kita pada awal perayaan Ekaristi, kita mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Di hari Minggu panggilan ini, kami berdoa bagi para seminaris, para imam, para religius. Semoga mereka setia dalam panggilan-Mu dan meneladani Engkau untuk dapat menjadi gembala yang baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan.
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Yesus. Kita juga ditinggal di kota. Mungkin sulit bagi kita untuk memahami hubungan antara gembala dan domba. Mungkin di antara kita belum pernah atau ada yang belum pernah melihat seperti apa toh gembala, seperti apa toh domba misalnya. Sehingga untuk membayangkan Yesus yang memperkenalkan diri sebagai gembala agak sulit untuk kita mengerti. Maka mari kita mencoba dengan bahasa kita, dengan dunia kita memahami hubungan antara gembala dan dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya membawa 2 buah alat. Yang satu handphone, yang satu speaker. Dengan yang namanya Bluetooth, si speaker ini akan memperkenalkan diri kepada handphone ini. Sesudah dikenali oleh handphone saya, lalu handphone saya bisa menyetujui untuk berhubungan dengan dia. Dan sesudah dihubungkan, kedua alat ini bisa bekerja bersama. Dia memutar musik dan dia yang memperdengarkan suaranya. Hanya karena dikenal, maka handphone ini berani berhubungan dengan speaker ini. Tetapi mungkin Bapak Ibu pernah mengalami bahwa handphonenya itu diretas oleh orang lain. Masuk dan nomor kita dipakai tanpa izin. Seperti mengambil data-data kita tanpa memperkenalkan diri, diam-diam, dan tiba-tiba handphone kita sudah diretas oleh orang lain. Nah, ini gambaran yang mungkin memudahkan kita untuk mengerti hubungan antara gembala dan domba. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai gembala. Dan kita
mengenalnya, kemudian kita menghubungkan diri dengan Tuhan yang kita kenal itu. Dan sesudah itu kita boleh menerima banyak rahmat, kita boleh mengerjakan banyak hal baik bersama Dia. Karena Dia kita kenal dan Dia mengenal kita. Namun tak jarang kita kadang-kadang mengalami pencurian. Batin kita dicuri oleh orang yang bukan gembala kita. Sehingga kita kadang-kadang mengarah ke tempat yang lain dan bukan mengikuti gembala kita, tetapi mengikuti yang lain yang telah mencuri batin kita. Yang diam-diam tanpa memperkenalkan diri, tanpa minta izin, masuk ke dalam hati kita, merebut, mencuri batin kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, suatu hari saya menghadiri sebuah tabisan di Belitang. Pada waktu itu saya lama tidak berada di Indonesia, maka saya tidak kenal banyak orang. Kemudian ketika baris romo-romo berarak itu ya, semua romo yang ada di depan saya disapa oleh banyak orang. Romo, romo, romo. Ketika tiba waktu saya di depan mereka, tidak ada satu orang pun yang memanggil saya. Sedih sekali, karena tidak ada yang mengenal diri saya. Nah, saudara-saudariku, gembala yang benar itu memanggil domba-dombanya masing-masing dengan namanya. Kita semua senang kalau dipanggil dengan nama kita. Itu membuat kita merasa dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Dipanggil dengan nama kita membuat kita merasa penting bagi orang yang memanggil kita. Nah, kalau Tuhan sebagai gembala kita memanggil kita dengan nama kita masing-masing, artinya kita penting di hadapan Tuhan. Maka kalau kita penting di hadapan Tuhan, kita yakin bahwa Dia akan mengerjakan apapun bagi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, gembala memanggil domba-dombanya dengan nama mereka dan kemudian membawa mereka keluar. Mungkin ini terasa aneh bagi kita. Kok dibawa keluar ya? Bukankah seorang gembala itu harusnya memasukkan domba ke dalam kandang, melindunginya, menjaganya? Kok ini malah membawa mereka keluar ya? Memang benar bahwa gembala harus menjamin, menjaga, melindungi domba-dombanya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudariku, padang rumput itu tidak ada di dalam kandang. Padang rumput itu letaknya ada di luar kandang. Itulah mengapa si gembala membawa domba-dombanya keluar dari kandang untuk dengan bebas menemukan makanan bagi mereka. Tetapi jangan khawatir, tadi dikatakan ketika dibawa keluar, Tuhan sebagai gembala berjalan di depan domba-dombanya untuk menunjukkan jalan, untuk melindungi kita dari setiap ancaman. Maka kita semua diundang untuk berani keluar. Tetapi jangan khawatir karena Tuhan ada di depan kita membimbing jalan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menjawab pertanyaan ini sekaligus menutup renungan kita, saya ingin bercerita. Suatu hari ada seorang ibu, suaminya sakit dan dibawa ke rumah sakit. Sakitnya sangat parah. Kemudian ibu ini menunggu di luar, tiba-tiba dokter keluar dari tempat pemeriksaan dan mengatakan dengan ekspresi sedih, dengan mengatakan, "Ibu mohon maaf, suami ibu tidak tertolong." Kemudian diperbolehkan masuk menjenguk ke dalam. Tiba-tiba nih, si suaminya tadi dengan suara lirih mengatakan, "Aku belum mati," katanya. Lalu si istrinya mengatakan, "Diam, dokter lebih tahu daripada kamu," katanya. Seolah-olah suara dokter yang paling benar, padahal suaminya itu memang belum mati. Saudara-saudariku, dalam hidup kita, kadang kita mendengar suara-suara yang justru membawa kita kepada ketersesatan. Ada suara yang membuat kita justru menjauh dari gembala kita.
Hari ini kita diundang untuk berani memilih suara yang kita kenal, yaitu suara gembala kita yang akan membawa kita kepada keselamatan. Mari kita semua membuka hati dan telinga kita kepada suara gembala kita yang akan membawa kita kepada keselamatan kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Maka marilah kita berdoa dan mempercayakan doa kita sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus, seraya memohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja memiliki semangat pengabdian yang sejati, dapat menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bapa para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua bangsa, memperjuangkan hak-hak orang yang tak mampu bersuara, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan, sehingga mereka mampu memberikan kesaksian yang benar sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikutimu. Bantulah dan tuntunlah mereka, berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikutimu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya
tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah dengarkan kami di jalan yang benar. Untuk wujud-wujud pribadi, kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami, Bernardin Arum Sekar Budiningsih yang hari ini berulang tahun. Semoga Engkau berkenan memberikan kesehatan yang baik, semakin mengasihi keluarga, dan lancar di dalam tugas pekerjaan yang selalu dilakukannya setiap hari. Berikanlah masa depan yang baik kepada saudara kami ini. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, semoga doa permohonan dan keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, tutto della terra e dell'amore del mondo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Benedetto nei cieli. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Come dipenditi a quelli Signore. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, dalam persembahan ini kami mengenangkan Putra-Mu, Gembala baik, yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan kami. Perkenankanlah Dia membimbing kami dalam Ekaristi dan membawa kami ke sumber kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semoga semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini, Franciscus de Sales Hedi. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Il corpo di sangue di Cristo, unito in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Non dimenticarmi il giudizio di Dio, ma per tua misericordia sia lieto di kesabaran pada Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Percaya
Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, mari kita berdoa bersama sekarang. Kita berdoa mohon panggilan untuk gereja kita. Kita doakan bersama. Ya Yesus, Putra Allah, Engkaulah yang diutus oleh Bapa kepada umat manusia di segala penjuru bumi. Kami berseru kepadamu melalui Maria, Bundamu dan Bunda kami. Semoga gereja tak berkekurangan panggilan, terutama untuk mengabdikan diri secara khusus demi kerajaan-Mu. Ya Yesus, Engkaulah satu-satunya penyelamat bagi umat manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah menjawab iya atas panggilan-Mu dalam imamat, hidup bakti, dan misi. Semoga hidup mereka diperbaharui dari hari ke hari menjadi Injil yang hidup. Tuhan yang berbelas kasih dan kudus, utuslah senantiasa para pekerja yang baru ke ladang panenan kerajaan-Mu. Bantulah mereka yang Kau panggil untuk mengikuti-Mu di zaman kami ini. Semoga dengan mengkontemplasikan wajah-Mu, mereka dengan gembira menanggapi misi agung yang Kau percayakan kepada mereka demi kebaikan umat-Mu dan kebahagiaan semua manusia. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas santapan sabda dan roti Ekaristi yang menjamin kehidupan abadi kami. Kami berdoa bagi mereka yang telah Kau pilih mengikuti jejak-Mu, dengan rela meninggalkan keluarga, kerabat, dan harta dunia untuk hidup miskin, taat, dan suci murni, seturut nasihat Yesus dalam Injilnya. Semoga mereka Engkau mampukan untuk menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 29 April 2023. Kupon IYD, Panitia Indonesian Youth Day atau IYD, telah mempersiapkan kupon SUKA atau Sumbangan Kasih IYD 2023. Kupon SUKA adalah bentuk dukungan kita bagi orang muda Katolik di Indonesia. Mohon dukungannya bagi umat di paroki untuk berpartisipasi membeli kupon. Pembelian dapat melalui ketua lingkungan dan stand di depan gereja. Kupon akan diundi pada awal Juni 2023 secara live. Tim merchandise IYD 2023 akan melakukan kegiatan pencarian dana untuk kegiatan IYD 2023 di Kota Palembang dengan menjual beberapa merchandise IYD seperti gantungan kunci, baju, tumbler, boneka, dan lain-lain. Dimohon kepada seluruh umat untuk dapat ikut berpartisipasi. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu pada 30 April 2023 ditiadakan. Minggu 30 April 2023, semua anak TK, SD diundang untuk mengikuti Ekaristi Minggu Panggilan di gereja jam 9 waktu Indonesia Barat. Tanggal 7 Mei 2023 tidak ada kegiatan sekolah minggu karena pendamping dan anak-anak mewakili paroki lomba di seminari.
Sekolah minggu akan kembali diadakan pada 14 Mei 2023. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua akan saling menerimakan sakramen perkawinan Caroline Cindy Yovita dari Paroki Hati Kudus Palembang dengan Alvin dari Palembang. Marilah kita doakan pasangan ini, dan bagi umat yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan mereka, wajib memberitahu pastor paroki. Mulai minggu ini, Rumah Dehon membuka stand kembali setelah perayaan Ekaristi di Kompleks Gereja Hati Kudus. Kolekte Minggu 22 April 2023 sejumlah Rp14.425.000. Dana operasional sejumlah Rp7.690.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada kita semua atas kebersamaan kita dalam doa, telah saling mendoakan di antara kita, dan terima kasih secara khusus kepada semua yang melayani liturgi dengan sangat baik. Terima kasih atas pelayanan saudara-saudari, menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Marilah kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.